Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di my channel Nugroho Room. Selamat datang di Nugroho Room. Bagaimana untuk rekan-rekan kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat dan tetap semangat untuk menjalankan aktivitas sehari-hari ya. Baik, kita bahas di kesempatan hari ini terkait pendekatan dalam pembelajaran. Jadi di sini nanti terkait pelaksanaan SKB yang sudah berlalu, kita review kembali ya, materi atau soal-soal yang sudah ada. Mungkin jika rekan-rekan sudah melihat di part yang bagian pertama dan kedua dan ketiga, mungkin mengikuti sesuai dengan pembahasan hari ini ya. Ini untuk yang bagian keempat, karena materinya memang banyak dan tidak bisa diselesaikan dalam satu video ya. Baik, langsung saja kita bahas tuntas tentang pendekatan dalam pembelajaran. Jadi dalam pembelajaran itu ada pendekatan kontekstual. Sering kita dengar pembelajaran kontekstual atau CTL ya. Contextual Teacher and Learning ini merupakan kontekstual itu pendekatan yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyatanya siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dia miliki dengan penerapan dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga, masyarakat ya. Serta pendekatan kontekstual ini sendiri dilakukan dengan melibatkan komponen-komponen pembelajaran yang efektif, yaitu konstruktivisme melalui bertanya, menemukan, termasuk masyarakat belajar, pemodelan, refleksi, penilaian yang sebenarnya real ya artinya. Kemudian untuk pendekatan konstruktivisme, yaitu pendekatan dalam pembelajaran yang lebih menekankan pada tingkat kreativitas siswa dalam menyalurkan ide-ide baru yang dapat diperlukan bagi pengembangan diri siswa yang didasarkan pada pengetahuan. Sedangkan pendekatan deduktif, jadi pembelajaran dengan pendekatan deduktif itu terkadang sering disebut pembelajaran tradisional, yaitu guru mulai dengan teori-teori dan meningkatkan ke penerapan teori. Ini untuk istilah ya, sebutannya saja ya. Dalam bidang ilmu sains itu dijumpai upaya mencoba pembelajaran dan topik baru yang menyajikan kerangka pengetahuan, menyajikan teori-teori dan rumus dengan sedikit memperhatikan pengetahuan utama siswa dan kurang atau tidak mengaitkan dengan pengalaman mereka. Jadi pembelajaran dengan pendekatan deduktif itu menekankan pada guru mentransfer informasi atau pengetahuan, atau mungkin cenderung teacher center ya. Dari penjelasan beberapa teori itu dapat diambil kesimpulan ya terkait pendekatan deduktif, yaitu pendekatan atau cara berpikir dari hal yang bersifat umum ke hal-hal yang bersifat khusus. Untuk gandengan deduktif itu ada pendekatan induktif. Jadi pendekatan induktif ya, pendekatan ini menekankan pada pengamatan dahulu lalu menarik kesimpulan berdasarkan pengamatan tersebut. Metode ini sering disebut dengan sebuah pendekatan pengambilan kesimpulan dari khusus menjadi umum. Dan pendekatan induktif ini merupakan proses penalaran yang bermulai dari keadaan khusus menuju keadaan umum ya. Jadi seperti itu. Untuk pendekatan konsep itu merupakan pendekatan yang mengarahkan peserta didik menguasai konsep secara benar dengan tujuan agar tidak terjadi kesalahan konsep atau miskonsepsi ya. Jadi konsep itu merupakan struktur mental yang diperoleh dari pengamatan dan pengalaman. Jadi kalau sudah melalui pengamatan dan pengalaman, biasanya tertanam dalam jiwa, konsepnya sudah dapat, seperti itu ya. Sedangkan penetapan konsep itu sendiri merupakan suatu pendekatan pengajaran yang secara langsung menyajikan konsep tanpa memberi kesempatan kepada siswa untuk menghayati bagaimana konsep itu diperoleh. Kemudian ada pendekatan proses. Nah, untuk pendekatan proses itu merupakan pendekatan pengajaran yang memberikan kesempatan pada siswa untuk menghayati proses penemuan atau penyusunan suatu konsep sebagai suatu keterampilan proses. Pendekatan ini juga berorientasi pada proses bukan hasil ya. Jadi pada pendekatan ini peserta didik itu diharapkan benar-benar menguasai prosesnya
Jadi pendekatan ini penting untuk melatih daya pikir atau pengembangan kemampuan berpikir dan melatih psikomotor peserta didik. Dalam pendekatan proses peserta didik ini juga mengilustrasikan ya atau memodelkan dan bahkan melakukan percobaan evaluasi pembelajaran yang dinilai adalah proses yang mengacu kebenaran cara kerja, ketelitian, keakuratan, keuletan dalam bekerja ya. Kemudian ada pendekatan open-ended. Ya, kita sering dengar ini. Jadi kegiatan pembelajaran dengan open-ended ini ketika siswa diminta mengembangkan metode, cara atau pendekatan yang berbeda dalam menjawab permasalahan yang diberikan, bukan berorientasi pada jawaban atau hasil akhirnya. Jadi banyak cara untuk mengembangkan sebuah sudut pandang ya, seperti itu dalam sebuah permasalahan itu open ended. Jadi tidak hanya terpaku pada satu sudut pandang saja. Berikutnya pendekatan saintifik, ini yang sering kita dengar. Jadi proses pembelajaran itu harus menyentuh 3 ranah ya, sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dalam proses pembelajaran berbasis pendekatan ilmiah, tentu ranah sikap mengamati transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang mengapa. Ya. Kemudian ada dari ranah keterampilan, mengamati transformasi substansi atau materi ajar agar peserta didik tahu tentang bagaimana. Ya, ini. Kemudian ranah pengetahuan, mengamati transformasi substansi atau materi ajar ya agar peserta didik tahu tentang apa. Jadi hasilnya adalah peningkatan dan keseimbangan antara kemampuan untuk menjadi manusia yang baik atau yang memiliki soft skill dan manusia yang memiliki kecakapan dan pengetahuan untuk hidup secara layak atau hard skill ya, dari peserta didik yang meliputi aspek kompetensi, sikap, keterampilan, dan pengetahuan tadi. Kemudian yang ke-9 pendekatan realistik. Jadi pendekatan itu dikatakan RME ya, realistik itu. Jadi pendekatan ini merupakan pendekatan pembelajaran yang menggunakan masalah sehari-hari sebagai sumber inspirasi dalam pembentukan konsep dan mengaplikasikan konsep-konsep tersebut, atau bisa dikatakan suatu pembelajaran matematika yang berdasarkan pada hal-hal nyata atau real bagi siswa dan mengacu pada konstruktivis sosial. Dan yang terakhir pendekatan sains, teknologi, dan masyarakat ya, atau pendekatan sains, teknologi and society STS ini merupakan gabungan antara pendekatan konsep, pendekatan keterampilan proses, inquiry, dan discovery, serta pendekatan lingkungan. Jadi istilah sains, teknologi, masyarakat STM itu dalam bahasa Inggris ini atau sains teknologi ya, itu merupakan pendekatan terpadu antara sains, teknologi, dan isu yang ada di masyarakat. Ini pendekatan yang terbarukan ya. Jadi adapun tujuannya pendekatan STM ini adalah menghasilkan peserta didik yang cukup memiliki bekal pengetahuan sehingga mampu mengambil keputusan penting tentang masalah-masalah dalam masyarakat serta mengambil tindakan sehubungan dengan keputusan yang telah diambilnya. Filosofi yang mendasari pendekatan STM ini adalah pendekatan konstruktivisme, yaitu peserta didik menyusun sendiri konsep-konsep di dalam struktur kognitif berdasarkan apa yang telah mereka ketahui. Kita masuk ke materi gaya belajar ya, yang poin ke-15. Ada gaya belajar namanya komando ya, atau meningkatkan kedisiplinan siswa. Dari judulnya saja, gaya belajar ini itu jelas untuk memperoleh cara mengajar tugas dengan benar dalam waktu yang singkat. Artinya semua keputusan yang dibuat oleh guru ini, model ini, semua aktivitas pembelajaran terlaksana hanya dan sangat tergantung pada guru. Jadi dapat dikatakan peserta didik itu akan bergerak hanya bila gurunya memerintah untuk bergerak. Itu ya, komando seperti itu ya. Situasi demikian menyebabkan peserta didik cenderung pasif dan tidak berkenan atau berinisiatif ya. Akibatnya peserta didik tidak mampu mengembangkan kreativitas, khususnya kreativitas dalam bergerak. Jadi hakikatnya itu respon langsung terhadap stimulus. Penampilan harus akurat dan cepat, model sebelumnya yang direplikasi. Itu untuk komando ya. Kemudian untuk gaya latihan atau praktis. Jadi gaya ini itu siswa memberikan siswa untuk berlatih secara individu dan mandiri serta menyediakan guru
waktu untuk memberikan umpan balik atau feedback ya kepada siswa secara individu dan pribadi. Jadi peserta didik itu mengajarkan mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru dalam model tugas. Jadi guru itu mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada peserta didik. Ini dikasihkan ya, misalkan guru memberikan tugas belajar gerak, idealnya secara tertulis berupa kartu tugas. Peserta didik diberi kesempatan dan kewenangan untuk menentukan sendiri kecepatan dan kemajuan belajarnya. Kemudian ada gaya timbal balik atau resipkoma atau meningkatkan kerjasama ya. Jadi pada gaya ini siswa bekerja dengan teman dan memberikan umpan balik kepada temannya berdasarkan kriteria yang ditentukan oleh guru. Jadi hakikatnya itu siswa bekerja sama dengan teman, menerima umpan balik langsung, mengikuti kriteria yang dirancang guru, dan mengembangkan umpan balik dan keterampilan bersosialisasi. Kemudian ada evaluasi diri atau self check ya. Tujuan gaya ini tuh untuk memahami cara mengerjakan tugas dan memeriksa atau mengevaluasi pekerjaan sendiri. Peserta didik itu mengukur sendiri kinerjanya berdasarkan kriteria gerak yang diberikan. Hakikatnya siswa mengerjakan tugas secara individu dan mandiri, memberikan umpan balik dan untuk dirinya sendiri dengan menggunakan kriteria yang dikembangkan oleh guru. Kemudian gaya belajar inklusi atau untuk meningkatkan kejujuran ya. Jadi gaya ini itu untuk memahami cara memilih tugas atau kegiatan yang bisa ditampilkan dan memberikan tantangan untuk mengevaluasi pekerjaan sendiri. Dalam hal ini penentuan tingkat kemampuan ditentukan sendiri oleh peserta didik yang bersangkutan. Mengingat beragamnya tingkat kemampuan peserta didik dan sebagai konsekuensi dari pemberian kebebasan bagi peserta didik untuk menentukan sendiri di tahap kesulitan mana dia akan belajar, maka pelaksanaan model ini memerlukan kelengkapan dan kecukupan sarana dan prasarana. Hakikatnya tugas yang sama dirancang menggunakan level kesulitan yang berbeda. Siswa menentukan level terendah tugas mereka dan berlanjut pada level berikutnya. Jadi inklusi ini siswa yang mengerjakan atau yang membuat tugasnya sendiri terkait untuk peningkatan kejujurannya. Jadi sesuai dengan jujur pada dirinya, kemampuannya sendiri ya. Kemudian untuk gaya mengajar penemuan terpadu ya atau guide discovery. Jadi gaya ini untuk menemukan konsep dengan menjawab serangkaian pertanyaan yang diajukan oleh guru. Hakikatnya dengan menanyakan serangkaian pertanyaan dengan spesifik secara sistematik akan menuntun siswa untuk menemukan target yang ditetapkan dan belum diketahui sebelumnya oleh siswa. Kemudian gaya mengajar penemuan konvergen. Jadi siswa itu mencari solusi dari masalah dan belajar untuk mengklarifikasi isu dan menghasilkan kesimpulan dengan menggunakan prosedur yang logis, beralasan dan berpikir kritis. Hakikatnya itu guru mengajukan pertanyaan. Struktur intrinsik dari tugas atau pertanyaan membutuhkan satu jawaban tepat. Siswa terlibat dalam kegiatan berpikir atau kegiatan kognitif lainnya dan berusaha mencari tahu jawabannya atau solusi yang tepat. Kemudian gaya penuan mandiri atau produksi. Jadi kalau tadi konvergen, sekarang divergennya ya, penemuan mandiri atau produksinya. Jadi untuk melibatkan siswa memproduksi atau menghasilkan respon ganda terhadap suatu pertanyaan, itu ya untuk tujuannya. Sedangkan hakikatnya siswa terlibat dalam memproduksi respon divergen terhadap suatu pertanyaan. Struktur intrinsik tugas atau pertanyaan memberikan peluang respon ganda. Respon ganda ini dinilai dengan prosedur mungkin, terlihat, menarik ya, atau possible, feasible, desirable, dan produksi, atau dengan aturan verifikasi dari disiplin yang diberikan. Kemudian ada program rencana individu siswa. Jadi program rancangan individu siswa ini bertujuan untuk merancang, mengembangkan, dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadi dengan berkonsultasi dengan guru. Jadi hakikatnya itu siswa merancang, mengembangkan, dan menampilkan serangkaian tugas yang disusun ke dalam program pribadinya. Siswa memilih topik, mengidentifikasi pertanyaan, mengumpulkan data, mencari jawaban, dan menyusun informasi, serta siswa memilih area tema umum. Kemudian inisiasi siswa. Jadi gaya mengajar ini
Tujuannya agar siswa mampu menginisiasi atau memprakarsai pengalaman belajarnya, merancangnya, menampilkannya, dan mengevaluasinya bersama-sama dengan guru berdasarkan kriteria yang telah disepakati sebelumnya. Hakikatnya, siswa memprakarsai gaya yang ia lakukan baik suatu kegiatan maupun serangkaian kegiatan. Siswa mempunyai pilihan untuk memilih gaya manapun di dalam spektrum. Siswa harus mengenal deretan gaya yang terdapat dalam spektrum. Kemudian melatih diri atau self-teaching. Jadi gaya ini memberikan siswa kesempatan untuk membuat keputusan maksimal tentang pengalaman belajarnya tanpa adanya campur tangan langsung oleh guru. Gaya ini sangat jarang digunakan di sekolah, jadi gaya ini tuh cocok dikembangkan sebagai hobi atau kegiatan hiburan ya. Hakikatnya itu siswa memprakarsai pengalaman belajarnya sendiri, merancang, menampilkan, dan mengevaluasinya. Siswa memutuskan seberapa besar ikut campur gurunya ya, seperti itu. Kemudian yang terakhir, pembelajaran inklusi ya. Jadi pendidikan inklusi itu penerimaan anak-anak yang memiliki hambatan ke dalam kurikulum, lingkungan, interaksi sosial, dan konsep diri atau dari visi misi sekolah. Jadi pada sekolah inklusif itu setiap anak sesuai dengan kebutuhan khususnya itu semua diusahakan dapat dilayani secara optimal dengan melakukan berbagai modifikasi atau penyesuaian mulai dari kurikulum, sarana prasarana, tenaga pendidik dan kependidikan, sistem pembelajaran sampai sistem penilaiannya ya. Kemudian kita lanjut ke poin 17, ini cara mengatasi kesulitan anak. Nih, misalkan anak kurang percaya diri. Itu untuk mengatasinya kita gunakan self motivasi. Jadi untuk memotivasi diri. Kemudian ada self over confidence, yaitu mandiri dan penilaian diri sendiri nih, atau ibaratnya mengukur tingkat kepercayaan diri ya. Kemudian self confidence atau percaya diri. Self feeling memory therapy, yaitu harapan sesuai kenyataan, serta self afisiasi ya, yaitu keyakinan akan kemampuan terhadap tugas. Itu untuk contoh kesulitan anak, ini contohnya misalkan learning disorder atau kekacauan pembelajaran. Artinya respon itu bertentangan dengan hal biasa dilakukan. Contoh, ahli matematika disuruh menyanyi ya, itu jelas mengalami respon yang bertentangan. Kemudian learning dysfunction, jadi kesulitan pada proses belajar yang berfungsi baik walaupun tidak ada gangguan mental atau secara fisik ya. Sebenarnya bisa tapi tidak bisa karena tidak dilatih. Nah ini, jadi sebenarnya bisa, mampu, tapi karena tidak berlatih akhirnya adanya kesulitan seperti itu. Kemudian ada learning disabilitas, jadi ketidakmampuan belajar yang mengacu pada gejala ketika peserta didik tidak mampu belajar. Nah ini jelas ya. Kemudian underachiever, artinya sebenarnya IQ tinggi ya, tapi hasil belajar setara dan IQ-nya rendah. Artinya IQ-nya itu tinggi tapi hasil belajar itu setara dengan, kalau di tingkat IQ-nya itu rendah, seperti kalau dibandingkan dengan hasil tingkat IQ-nya. Kemudian slow learner itu jelas belajarnya lambat ya. Disleksia itu kesulitan membaca. Jadi ketika siswa membaca ya, sebuah teks itu teksnya itu tidak pada posisi yang struktur, jadi pindah-pindah seperti itu ya. Kemudian disgrafia itu kesulitan menulis ya, kadang susah untuk menulis yang baik dan rapi ya, kadang seperti itu ya, atau kurang dalam satu huruf ya. Kemudian diskalkulia itu kesulitan untuk menghitung ya, untuk yang aritmatika. Kemudian anak yang mengalami kecemasan serta anak frustasi, ini untuk contoh kesulitan ya, ini sebenarnya 9, 10 ya. Baik, kita ke poin PTK. Nah ini PTK juga keluar kemarin ya, bocoran materi yang sudah lalu ya. Jadi PTK itu ada 4, yaitu PTK diagnostik, PTK partisipan, PTK empiris, dan PTK eksperimental. Jadi saya bacakan poinnya saja. Jadi PTK diagnostik itu peneliti atau penelitian yang dirancang itu menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Jadi
peneliti itu mendiagnosis dan memasuki situasi dalam penelitiannya secara langsung di dalam latar penelitian ya. Sebagai contoh, apabila peneliti berupaya menangani perselisihan, pertengkaran, konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di dalam suatu sekolah atau kelas. Jadi harus terjun langsung. Kemudian PTK partisipan. Jadi PTK ini apabila orang yang akan melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian. Bedanya ini sejak awal sampai dengan hasil berupa laporan ya. Jadi sejak perencanaan penelitian, peneliti itu senantiasa terlibat. Selanjutnya peneliti memantau, mencatat dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil penelitiannya. Jadi PTK partisipasi itu juga dilakukan di sekolah seperti halnya contoh pada PTK diagnostik tadi. Hanya saja di sini peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai akhir penelitian. Kemudian ada PTK empiris. Jadi PTK empiris itu apabila peneliti berupaya melaksanakan suatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya itu penelitian berkenan dengan penyimpanan catatan dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian ada PTK eksperimental. Jadi PTK eksperimental itu apabila PTK diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar dan kaitannya dalam kegiatan belajar mengajar ya. Jadi dimungkinkan terjadi lebih satu strategi atau teknik yang diterapkan untuk mencapai suatu tujuan instruksional. Dengan diterapkannya PTK ini diharapkan peneliti dapat menentukan cara mana yang paling efektif dalam rangka mencapai tujuan pengajaran. Itu untuk eksperimen. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk pembahasan bocoran materi SKB-nya. Saya lanjutkan di kesempatan lain hari ya. Saya undur diri. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas.